Dinamika litosfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nuraini akan membahas tentang dinamika litosfer. Struktur lapisan kulit bumi dan batuan penyusunnya. A. Pengertian litosfer. Lapisan kulit bumi atau kerak bumi sering disebut litosfer. Litosfer berasal dari kata litos artinya batu, sfer atau sfera artinya bulatan atau lapisan. Litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat dengan ketebalan kurang lebih 1200 km. Jadi litosfer adalah lapisan bumi paling luar yang paling luas dan paling tipis. Karena itulah lapisan ini sering dinamakan kerak bumi. Tebal kulit bumi tidak merata. Kulit bumi ini bagian benua atau daratan lebih tebal dari bagian samudra. Menurut ahli geologi Sven dan Fischer, struktur lapisan bumi, struktur bumi dibagi sebagai berikut. 1. Kerak bumi merupakan lapisan bumi yang paling atas, mempunyai tebal 30 km sampai 40 km pada daratan. Dan pada pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Berat jenis rata-rata 2,7 yang terdiri dari unsur-unsur dominan berupa oksigen, silisium, dan aluminium, sehingga dinamakan lapisan sial. Kerak bumi dan selubung bumi bagian atas disebut litosfer. 2. Selubung bumi atau mantel. Ketebalannya sampai kedalaman 1200 km sampai di permukaan bumi. Berat jenis lapisan ini antara 3,4 sampai 4. Unsur-unsur yang dominan pada selubung bumi adalah oksigen, silium, dan magnesium, sehingga dinamakan sima. 3. Lapisan antara mantel bumi atau klaskosfera yang merupakan sisi oksida dan sulfida dengan ketebalan 1700 km dan berat jenis 6,4. Lapisan ini terbagi dua, yaitu lapisan yang terletak pada kedalaman antara 1200 km sampai 1250 km dinamakan krospesima. Berat jenis antara 4 sampai 5 terdiri dari unsur-unsur dominan oksigen, ferum, silium, magnesium, dan sedikit koromium. Lapisan antara kedalaman 1250 km sampai 2900 km dinamakan nifesima. Berat jenis antara 5 sampai 6. Unsur yang penting dominan adalah nikel. 4. Inti bumi lapisan ini diperkirakan mencapai kedalaman 5500 km. Banyak mengandung besi dan nikel sehingga disebut nif. Berat jenisnya antara 6 sampai 12 dengan rata-rata 9,6. Ketebalan inti bumi mempunyai jari-jari kurang lebih 3500 km. Elmes melakukan pembagian litosfer kerak bumi seperti berikut. 1. Bagian atas yang mempunyai tebal 15 km dengan berat jenis kurang lebih 2,7 dan mempunyai tipe magma granit. 2. Bagian tengah mempunyai tebal 25 km dengan berat jenis 3,5 dan mempunyai tipe magma basalt. 3. Bagian bawah yang mempunyai tebal 20 km dengan berat jenis 3,5 dan mempunyai tipe magma pyrrhodotit dan magma eklogit. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa litosfer merupakan lapisan yang paling atas dari tubuh bumi. Lapisan ini secara umum terbagi dua, yaitu A. Lapisan sial, silisium aluminium, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan aluminium. Senyawanya dalam bentuk CO2 dan Al2O3. B. Lapisan sima, silisium magnesium, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam-logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa CO2 dan MgO. Mempunyai berat jenis yang lebih besar pada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral fero dan magnesium batuan basa. E. Batuan. Batuan adalah bahan alamiah yang menyusun bumi. Sebagian besar batuan tersusun secara fisik dari campuran mineral. Beberapa batuan tersusun dari sejenis mineral saja. Beberapa yang lain dibentuk oleh gabungan berbagai mineral. Batu-batuan kulit bumi dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorsa atau malihan. Batuan-batuan tersebut berbeda-beda, materi penyusunnya dan proses terbentuknya. 1. Batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membeku menjadi padat. Contoh batuan beku berdasarkan tempat terbentuknya magma. Batuan beku dibagi menjadi 3 macam, yaitu A. Batuan beku dalam, plutonik, terjadi di dalam magma dengan penurunan suhu secara perlahan.
Penurunan suhu secara perlahan tersebut menyebabkan proses kristalisasi terjadi dengan sempurna. Batuan ini terbentuk ketika magma masih berada pada bagian kerak bumi yang dalam. Batuan beku ini disebut juga sebagai plutonik atau batuan abisik. Batuan ini mempunyai struktur holog kristalin, artinya batuan tersebut seluruhnya terdiri dari kristal-kristal. Pembentuknya kristal membutuhkan waktu yang lama dengan kondisi tertentu. Batuan beku plutonik berstruktur vanerik, artinya mineral-mineral penyusunnya dapat dilihat mata secara langsung tanpa menggunakan alat. Contoh batuannya batuan granit, diorit, gabbro, dan peridotik. B. Batuan beku korok, gang, celah, hipas, bisel. Batuan ini terbentuk dalam celah-celah atau rekanan-rekanan kerak bumi. Batuan beku korok atau gang memiliki struktur beragam, tergantung dari penurunan suhunya. Batuan yang dekat dengan dapur magma mempunyai struktur holokristalin, sedangkan yang lebih dekat dengan permukaan bumi mempunyai struktur porfir, yang memperlihatkan adanya butiran kristal yang tidak seragam, terdiri atas butiran yang besar, phenocryst, dan massa dasar, ground mass, atau matriks, yang lebih halus. Contoh batuannya adalah riolit porfir, andesit porfir, dan basalt porfir. C. Batuan beku luar atau lelehan vulkanik. Batuan ini terbentuk dari pembekuan magma di permukaan bumi. Proses pembentukan terjadi di permukaan bumi sehingga prosesnya cepat. Proses ini menyebabkan sebagian besar mineralnya tidak memiliki waktu untuk membentuk kristal dan bersifat amorf. Batuan yang memiliki sifat amorf, susunan atom atau partikelnya tersusun secara acak dan tidak teratur, seperti susunan atom kaca, karet, dan plastik. Contoh batuan beku luar adalah batu apung, skoria, piroklastik, obsidian, riolit, andesit, dan basalt. 2. Batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari endapan hasil dari proses pelarutan atau pengikisan batuan yang sudah ada sebelumnya, baik berasal dari batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Ciri utama batuan sedimen adalah berlapis-lapis. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. A. Batuan sedimen klastik. Batuan asal mengalami penghancuran secara mekanik dari ukuran besar menjadi ukuran kecil dan mengalami transportasi kemudian mengendap membentuk batuan sedimen klastik. Contoh batuan pasir, konglomerat, dan breksi. B. Batuan sedimen kimiawi. Batuan sedimen pada pengendapannya terjadi pengendapan proses kimiawi seperti penguapan, pelarutan, dan dehidrasi. Contoh batuan gamping, limestone, dolostone, rijang, batuan evaporit. C. Batuan sedimen organik. Batuan sedimen organik terjadi karena proses pengendapannya mendapat bantuan dari organisme, yaitu sisa rumah atau bangkai binatang di dasar laut. Contohnya batuan fosfat, koal, dan koral. 3. Batuan malihan. Batuan metamorf adalah batuan yang berasal dari batuan induk, dapat berupa batuan beku, batuan sedimen, atau metamorf yang mengalami proses metaformosa. Dari beberapa penulis di dalam beberapa bukunya, pembagian jenis metaformosa ini berbeda satu sama lain. Secara garis besar, pembagian. C. Mineral. Dalam mineralogi yang dimaksud dengan mineral adalah bahan alamiah yang anorganik, biasanya berbentuk kristal, tersusun dari satu unsur atau persenyawaan beberapa unsur dengan bentuk dan komposisi kimia tetap. 1. Mineral utama adalah komponen mineral dari batuan yang diperlukan untuk menggolongkan dan menamakan batuan, tetapi tidak perlu terdapat dalam jumlah yang banyak. Beberapa mineral penting yang sering terdapat dalam batuan. A. Feldspar adalah suatu kumpulan dari sejumlah mineral pembentuk batuan. Rumus umum MAI atau AlSi 3O8 M sama dengan K NaCaBaRbSrFe. Feldspar berwarna putih atau keputih-putihan, tidak mempunyai warna tersendiri tetapi sering diwarnai oleh pengotoran-pengotoran zat lain. B. Plagioklas. Rumus umum NaCa AlSiAl Si2O8. Warna putih, putih kelabu, kadang kehijauan, kebiru-biruan. Komposisi plagioklas dibagi 3. Plagioklas asam, plagioklas medium, plagioklas basa. C. Orthoklas. Mineral terdiri dari kumpulan felspas alkali. Felspas membentuk batuan granit atau batuan asam, berwarna putih, putih kuning, kemerah-merahan, keabu-abuan.
D. Mika. Mika adalah sejumlah mineral dengan rumus KNaCa, MgFeLiAl 2-3, AlSi 4O 1O, OHF 2. Warnanya mulai dari tak berwarna, putih, perak, coklat muda, kuning, kehijauan atau hitam. E. Muskovit. Muskovit adalah salah satu mineral dari kumpulan Mika, berwarna coklat dan tak berwarna. Mineral yang umum terdapat dalam batuan malihan, batuan asam, batuan endapan. Rumus umum Kai2, OH2, AlSi3, O10, F. Biotit. Biotit adalah satu mineral dari kumpulan Mika tersebar luas, merupakan mineral pembentuk batuan yang penting, berwarna coklat tua, hitam, atau hijau tua. Rumus umum K2MgFe, 2OH2, AlSi3O10. G. Amfibol. Amfibol adalah kumpulan sejumlah mineral pembentuk batuan berwarna gelap. Rumus A23B5 SiAl 8O22 OH2A sama dengan MgFe tambah 2 Ca atau Nab tambah Mg Fe tambah 2 Al atau Fe tambah 3. H. Hornblenda. Hornblenda adalah salah satu mineral penting dari kumpulan amfibol, berwarna hitam, hijau tua coklat, terdapat pada batuan asam atau batuan intermedier, misalnya granit, sianit, diorit, andesit. I. Piroksen. Piroksen adalah kumpulan dari sejumlah mineral yang berwarna gelap. Rumus umum AbSi2O6 sama dengan A sama dengan CaNaMg atau Fe kurang 2B sama dengan MgFe tambah 3 Al. J. Augit. Piroksen adalah salah satu mineral dari kumpulan piroksen. Umumnya berwarna hitam hijau tua, merupakan mineral pembentuk batuan basa, misalnya gabbro, basal, peridotit. K. Olivin. Olivin adalah mineral berwarna kuning kehijauan, kelabu kehijauan atau coklat, merupakan mineral pembentuk batuan beku basa, ultra basa, dan batuan beku dengan kadar silikat rendah. Rumus MgFe 2SiO4. L. Kuarsa. Kuarsa merupakan mineral pembentuk batuan penting, tidak berwarna dan tembus pandang. Kadang-kadang berwarna coklat, kuning, ungu, merah, hijau, biru, atau hitam. Hal ini disebabkan oleh adanya pengotoran. Kuarsa juga terdapat sebagai mineral-mineral kecil dalam berbagai macam batuan, yaitu batuan beku, batuan endapan, batuan malihan. Dalam industri kuarsa digunakan oleh pabrik kaca, semen, keramik, dan lain-lain. Rumus CO2. 2. Mineral sekunder. Mineral sekunder dibentuk dari mineral primer oleh proses pelapukan, sirkulasi, larutan, atau metaformosis. Selain pada batuan yang telah lapuk, juga pada batuan malihan. Contoh klorit terbentuk dari mineral biotit oleh proses pelapukan. 3. Mineral aksesori atau mineral tambahan. Mineral aksesori atau mineral tambahan terbentuk oleh kristalisasi magma. Terdapat dalam jumlah sedikit, umumnya kurang dari 5%. Mineral zikron juga merupakan mineral aksesor yang umum terdapat dalam batuan asam granit. Sekian dari saya, terima kasih.